Halo Bapak Ibu hebat, perkenalkan nama saya Juliana Sari Simanjorang. Saya adalah guru SD Negeri 167102 Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi. Kali ini saya ingin berbagi pemahaman tentang materi Merdeka Belajar sebagai wujud aksi nyata saya pada materi Merdeka Belajar Ki Hajar Dewantara. Pada topik Merdeka Belajar ada 5 modul pelatihan. Yang pertama yaitu modul mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua yaitu mendidik dan mengajar. Yang ketiga mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang terakhir yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sendiri sebagai pendidik, beberapa hal yang saya dapat pelajari. Yang pertama adalah mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Yang kedua, mengenal karakter dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, menjadi manusia merdeka yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik lahir maupun batin, tidak bergantung pada orang lain. Yang keempat, pendidikan menuntun kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Yang kelima, pendidikan berperan penting pada perkembangan peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keenam, mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Dan yang terakhir ialah guru harus adaptif terhadap perubahan. Modul kedua yaitu mendidik dan mengajar. Pada modul ini ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Yang kedua, pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Yang ketiga, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang keempat, pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Yang kelima, sistem AMONG, yaitu In Ngasor Sung Tuladau, In Madya Mangun Karso, dan Tuturi Handayani. Yang keenam, manusia merdeka, manusia yang dapat menguasai dan memerintah dirinya. Modul yang ketiga yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Beberapa poin dari modul ini. Yang pertama, pendidikan bergerak secara dinamis, menyesuaikan keadaan yang bergerak begitu cepat. Yang kedua, setiap peserta didik terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing. Yang keempat, perubahan tidak bisa dihindari, sehingga cara mendidik dan mengajar perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang keempat, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka berdasarkan kebudayaan bangsa. Hal ini sesuai dengan asas Trikon yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu continue, konvergen, dan konsentris. Modul keempat yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Poin yang pertama yaitu budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Yang kedua, budi pekerti juga merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Yang keempat, budi pekerti peserta didik tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah saja, tetapi juga terbentuk dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Yang keempat, kodrat anak diibaratkan kertas yang sudah terisi penuh, yang terisi berbagai macam coretan dan tulisan. Sehingga tugas pendidik adalah menebalkan dan memperjelas arti coretan dan tulisan tersebut. Modul yang kelima yaitu tentang pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Poin yang pertama pada modul ini yaitu sebagai seorang guru tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi guru harus mampu membimbing dan juga memantau peserta didik untuk mencapai pemahaman yang bermakna. Poin yang kedua, bahwa perspektif guru tidak selalu sama dengan perspektif dari peserta didik. Yang ketiga, fungsi pendidikan adalah mengantarkan peserta didik agar siap hidup dan mampu mengisi zaman. Bapak Ibu, demikianlah hasil pemaparan saya tentang materi Merdeka Belajar.
Saya mengharapkan umpan balik dari Bapak dan Ibu dengan mengisi Google Form yang ada pada deskripsi box di bawah, atau juga dengan menuliskan di kolom komentar dengan mengikuti atau melanjutkan kalimat yang ada pada layar yang saya tampilkan. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih.